Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kepada saya, Pramesti Cahyani, yang akan membahas tentang karisma sejati sang pendakwah. Pernah nggak kamu bertemu sama seorang ustadz atau kiai atau dai yang begitu memikat? Bicaranya pelan, tapi menusuk. Sikapnya tuh tenang, tapi penuh wibawa. Itulah kekuatan karisma. Di video ini kita akan membahas, mengulik tentang bagaimana seorang pendakwah bisa menjadi komunikator yang karismatik dan dipercaya oleh umatnya. Pertama, kita harus tahu apa itu karisma. Oke, secara etimologi, kata karisma berasal dari bahasa Yunani, artinya anugerah atau karunia khusus dari Tuhan. Sosiologi ternama yaitu Max Weber mendefinisikan sebagai sifat luar biasa yang diyakini ada dalam diri seseorang yang membuat orang lain melihatnya sebagai sosok istimewa, bahkan supranatural. Tapi Weber juga menekankan karisma bukan sekedar aura. Karisma itu diakui oleh pengikutnya. Tanpa pengakuan, seseorang tak akan jadi pemimpin yang karismatik. Oke, part kedua. Dai sebagai komunikator. Dalam Islam, semua muslim adalah dai. Kita semua punya tugas menyampaikan kebaikan meskipun hanya satu ayat. Namun, seorang juru dakwah profesional seperti ustadz atau kiai punya tanggung jawab yang lebih besar daripada yang lain. Mereka bukan hanya menyampaikan ilmu saja, tapi juga jadi contoh hidup. Mereka harus menjadi qudwah hasanah, teladan dalam sikap, ibadah, dan akhlak. Tanpa keteladanannya, dakwah akan kosong, seperti air hujan yang jatuh di batu licin, tidak diserap, hanya memantul saja. Ketiga, syarat karisma seorang pendakwah. Lalu, apa yang membuat karisma dalam diri seseorang? Pertama, yaitu ilmu dan amal. Ia harus tahu Al-Quran, hadis, sejarah, psikologi, dan tahu bagaimana menyampaikan dengan hikmah. Kemudian yang kedua, keteladanan. Dai harus hidup sesuai dengan apa yang ia dakwahkan. Kalau dia bicara tentang sabar, ia harus menjadi orang yang sabar. Jika ia bicara dengan kejujuran, ia harus berbicara dengan jujur. Kemudian yang ketiga, etika komunikasi. Ia harus lemah lembut, sabar, tidak emosional, dan tidak kasar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah seseorang menyuruh kepada kebaikan atau mencegah kemungkaran kecuali dengan kelembutan dan kesantunan." Kemudian part keempat, keikhlasan. Tentang keikhlasan di sini, dakwah bukan untuk popularitas atau materi. Seorang dai harus puas dengan ridha Allah, bukan sanjungan manusia. Kemudian bagian keempat, karisma itu adalah anugerah atau rekayasa. Menariknya, sebagian ahli menyebut ada dua jenis karisma, yaitu karisma murni dan karisma hasil rekayasa. Yang pertama adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu mengalir alami karena ketulusan dan kedalaman spiritualnya. Kemudian yang kedua, bisa dibuktikan atau dibentuk lewat teknik panggung, simbol-simbol atau pencitraan. Tapi diingatkan kembali, yaitu karisma murni punya kekuatan jauh lebih dalam. Ia membekas di hati. Ia tidak mengandalkan kamera, tapi kejujuran hatinya. Seperti kita tahu, kita tadi sudah merefleksikan diri bahwa karisma seorang dai adalah cerminan diri dalam dirinya sendiri, bukan dari apa yang ia tampilkan di setiap acara, tetapi dari siapa ia sebenarnya, dari siapa individualnya sendiri. Mari kita belajar bukan hanya untuk pandai berbicara, tapi juga tulus menyampaikannya. Karena ketika kepribadian, ilmu, dan akhlak menyatu, itulah saat karisma itu lahir dan pesan dakwah benar-benar menyentuh di hati. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.